Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini pamit anak hijau yang hormati. Alhamdulillah matur agung tampiasih atas kerauhan Belunggu Sami memenuhi undangan kita yang pada saat ini kita beri judul silaturahmi mumpung bulan Maulud dah. Jadi silai penjagaan de wah berdait untuk kaca Belunggu Sami sehingga ada kerinduan gitu. Pada situasi seperti ini, gitu. Jadi kita ambil situasi bulan Maulud untuk melaksanakan silaturahmi ini, yang intinya adalah kita sudah beri judul sedikit ya, budaya sebagai modal sosial bernegara. Sehingga mengapa kita butuhkan untuk terus silaturahmi, ini tidak lain adalah membangun jejaring. Silaturahmi ini kan memperkuat jejaring, networking kalau bahasanya Mas Oji ini. Nah, jejaring ini dibangun ya sebagai modal kita, ya, bukan lagi sekedar modal sosial jejaring itu, tetapi juga modal ekonomi. Sekarang kalau kita bertemu dengan seseorang, kita tidak ditanya berapa aset yang kau miliki, tidak, tapi berapa jejaring yang kau punya, ya, sehingga muncullah big data. Siapa yang punya big data, ya dia akan dipinang oleh banyak orang. Kemudian dia akan menjadi orang yang sangat bernilai tinggi di mata orang lain. Ya, makanya itu kita harus berjejaring, memperkuat diri, ya, sesama kita ini dan kita. Ini tidak menggurui, tapi sekedar mengingatkan, karena yang hadir ini banyak ragamnya, Pertama, narasumber kita adalah Mi Agus, Haji Lalu Agus Faturrahman, MPD, budayawan, sekaligus ini multi talenta, pelukis juga iya, penulis juga iya, kata juga iya. Narasumber yang kedua, tapi ada salah teknis sedikit, tapi sangat fatal. Jadi rupanya undangan yang pertama kita rencana mau di Aston. Itu yang terkirim, sehingga dua narasumber tadi, ya saya sempat agak deg-deg juga ini. Narasumber pertama sudah rauh, sedangkan Pengguru Suki Sasaki kita tunggu kedatangannya, mohon ditelepon sekali lagi. Itu kemudian yang hadir pada saat ini Wali Pair Majelis Adat Sasak, Wali Pair Tengah, ini Agung, ya, terus Pair Bawah, Pair Bat, ya, dan beberapa. Alhamdulillah Wali Pair itu ini yang mengurus kewilayahan di dalam struktur Majelis Adat Sasak. Itu hadir, kemudian hadir juga para guide. Para guide ini hadir, ada harus saya sebut pertama Bapak Ozi, karena ia adalah guide terbaik se-Asia, tour leader, bukan guide. Yang walk, ya. Ini multi talenta juga, ya. Multi talenta maksudnya itu adalah nyanyi barat boleh, kemudian nyanyi Latin boleh, ngaji juga boleh, khotbah juga boleh. Benar-benar. Bersama anggota beberapa 3 orang yang dari HPI. Mengapa HPI? Punya jejaring juga, dan beliaulah yang akan menerima tamu-tamu yang datang. Ya.
Hadir juga pada kesempatan ini para tokoh dari Lombok Tengah, sekitar bandara, yang juga pensiunan PNS, sama pensiun kita. Lalu Sumantri, Esor, lalu Widara. Wanita terakhir Sasa. Banyak kaum wanita juga hadir di sini. Lalu Widara, kemudian Ibu Ida, Ibu Dede. Ya, Ibu Dede ini apa namanya? Beberapa rasa karedok. Ya. Kemudian Ibu Haidar Indiana dan banyak. Kemudian ada seniman juga, mulai dari Pak Eni. Kemudian senimannya tadi banyak saya lihat ya. Pak Sanam, Abalang dan seterusnya banyak sekali. Jadi variasi budayawan juga ada. Nah, saya teringat ya, jadi setiap hari di grup WA kita itu ada yang memberikan kita sirah nabawiyah, yaitu Umi Ismail. Beliau pendidik dan selalu mengirimkan kita ya di grup WA itu secara serial kisah Rasulullah. Ya. Ini sudah 103 kisah yang ke serial ke-103, dan yang paling menarik dan relevan untuk saat ini adalah ketika Rasulullah baru menerima memeluk Islam dan bersurat kepada raja-raja masyhur pada saat itu. Raja Persia, Raja Roma, Kaisar, kemudian raja-raja yang lain di Afrika dan sebagainya, padahal baru menerima Islam. Ya, bersurat langsung tiada terengah-engah, masuklah Islam saat itu katanya. Ya. Kemudian kepada yang lain, dan ini mendapat respon yang berbeda. Ada yang marah, ada yang biasa-biasa saja, ada yang langsung bereaksi macam-macam. Ya, reaksinya antara lain reaksi itu adalah yang diremehkan. Ya, bagaimana ini orang masih bau onta? Ya, bau onta kok noak-noak. Noak-noak itu apa? Noak itu bahasa Macam-macam. ya, ini apa ini kok berani-beraninya ini saya ini kaisar gitu. Ya, jadi ini kisah yang bagus, dan itu adalah upaya silaturahmi yang awal dilakukan oleh Rasulullah. Ya, membangun networking juga itu diawali dengan diplomasi surat menyurat. Itu kemudian mengapa kita harus bertemu juga ya, kita harus tegaskan ya. Pertama, kaitan dengan globalisasi sekarang. Dengan globalisasi itu pada beberapa kesempatan selalu saya membuat permisalan ya, dengan ibarat kita buka jendela, buka pintu, kemudian pagi-pagi kita buka jendela, buka pintu, masuklah angin semilir, sejuk, dingin, ya sangat menyenangkan. Ya, tetapi bersamaan dengan itu juga, ya bersamaan dengan itu masuk pulalah ikut di situ ular, tengeru itu skorpion, ya, lepang dan sebagainya, ya masuk. Jadi tergantung kita menghadapi globalisasi ini, mau angin semilirnya kita nikmati atau mau ketika masuk ular, skorpion dan seterusnya, kita juga harus punya penangkal, ya, harus punya penangkal. Penangkal yang terbaik itu yaitu dengan budaya ini. Berikutnya adalah ini geopolitik global, ya, dengan adanya semakin kuat semakin kuat rivalitas antar negara, Rusia, Ukraina, Cina, Taiwan dan seterusnya. Terakhir direbutnya Pulau Pasir, bukan direbut ya, ada gejala mau dikuasai oleh Australia. Pulau Pasir ya, Pulau Pasir itu kira-kira dari Rotendau di NTT 16 mil dari Rotendau. Kalau dari Australia itu beratus-ratus mil, tapi diklaim juga. Ini kan ketegangan yang bisa terjadi pada saat-saat ke depan, ya. Untuk itulah kita perlu punya ya modal sosial, ya modal sosial terhadap situasi yang terjadi sekarang. Lebih-lebih sekarang ini
berita BBC London yang pagi tadi, 2023 itu tahun ke-8. Artinya sangat mungkin unpredictable terjadi tahun depan di bidang ekonomi. Kalau semula ekonomi global itu diprediksi akan tumbuh 2,9 2023, per tadi pagi sudah diturunkan menjadi 2,2. Mungkin besok lusa akan tumbuh menjadi direvisi lagi menjadi di bawah 2, di bawah 1. Nah, kalau terjadi sesuatu di negara kita, ya, saya sering berkelakar sama nyonya, kalau terjadi kelangkaan bahan pangan, saya tidak akan lari ke mall, tapi saya akan lari ke timur, yaitu di Jenggi. Di Jenggi kan banyak di luar ubi anggo, perenggi, kemudian ubi jala, ubi dan sebagainya banyak. Jadi itu yang akan saya borong. Nah, borong murah kan? Tinggal saya tunggu sama Mila telepon saya. Kira-kira sudah habis beras dia, saya kasih perenggi. Perenggi itu pumpkin. Ya, pumpkin itu adalah semangka, labu siam. Ya, jadi ini juga ya, ini juga yang kita sayangkan. Kalau anak-anak sekarang kalau dibilang mau makan pumpkin mau, ya karena pumpkin itu adalah buah-buahan yang ada dalam dongeng Cinderella. Jadi hebat sekali pumpkin ini. Ketika diterjemahkan menjadi perenggi, tidak ada orang mau anak-anak ini. Ya, jadi ada apa sebenarnya dengan bangsa kita? Ya, kalau perenggi tidak mau dia, kalau pumpkin mau. Ya, saya pernah terbang di kabin pesawat Qatar Airlines, ya, dan di situ all about pumpkin, all about perenggi. Ya, kolaknya perenggi, nagasarinya dari perenggi, kemudian rotinya dari perenggi, semua all about perenggi. Tidak mau saya makan, tapi all about pumpkin saya coba. Nah itu, jadi ini yang mengapa kita harus ketemu ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran advokat juga, 3 advokat saya lihat ada di sini. Kemudian tim sukses dari seorang kelompok juga ada hadir. Ketua tim sukses di sini, ya ketua SWIM juga hadir. SWIM itu bukan berenang, tapi kepanjangan dari Serikat Solidaritas Warga Inter Mandalika. Ya, sering berkoar-koar beliau, ya karena mengkritik ya kebijakan ITDC. Jadi ITDC ini, ya dia menganggap orang Lombok ini tidak punya kapasitas. Ya, kalau dia manajemen menengah dan atas, dia tidak umumkan. Dia pikir tidak ada yang mampu untuk itu, manajemen menengah dan atas. Kalau yang rendah dia umumkan. Apa yang rendah-rendah itu? Antara lain steward. Steward itu saya kira hebat-hebat. Tahu-tahu tukang rumput ya, tukang cuci, tukang broas, artinya itu diumumkan. Ya. Kemudian Marsal dulu juga dia sangka Marsal itu hebat-hebat jadi tinggi, tahu-tahu tidak diupah, itu diberikan kepada kita. Kalau yang manajemen menengah, manajemen atas, itu yang beliau sering suarakan ya. Mengapa ini kita perlukan? Karena memang kita tidak ingin orang Lombok ini di look down, dibuat dianggap enteng lah. Ya. Ada dua kontestasi yang biasa dilakukan orang Lombok. Pertama prese, ya presean itu ini manajer prese, dongkengnya Lombok sama Mila. Ya, nggak pernah ada prese itu membuat perkelahian antar kampung. Satu, nggak pernah ada menyebabkan korban jiwa. Kalau tinju kan bisa sampai Parkinson ya. Kalau tinju, kalau prese tidak ada. Begitu kerasnya tampaknya itu, tapi begitu selesai berakhir dengan pelukan. Ini kontestasi satu. Kontestasi yang kedua,
ketika kita Minang, ini nada seluruh dunia orang Minang. Ya, orang Sasak, wanita Sasak itu boleh dia menerima kunjungan. Ya, agak susah kita ini kalau kunjungan lebih dari satu laki-laki. Ya, karena ada seperti itu sehingga dibuat SOP. Ya, ada SOP-nya, cara orang Minang ini tidak boleh ini, tidak boleh itu dan seterusnya. Ya, sehingga dua inilah yang melatih orang Sasak untuk berkontestasi dengan baik. Jadi jangan ragu ITDC itu untuk mengumumkan secara fair. Anak-anak Sasak akan melamar dengan baik. Kalau dia tidak lulus, dia akan terima dengan baik. Ya, jangan steward saja dan marsal yang diumumkan. Steward itu dengan broas itu. Ya, demikian. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Saudara Senung Sami, baik yang dekat maupun yang berasal dari tempat yang jauh. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menerjemahkan kebudayaan kita, nanti akan dijelaskan tentu sama kakanda saya yang luar biasa, pengetahuannya dan kemampuan mitologi dan mistiknya. Ya, jadi dia ya alamnya dua beliau ini, alam nyata dan alam spiritual. Ya juga, semua ada pada beliau. Beliau ini dukunnya segala ilmu pengetahuan. Mau bicara tarekah, mau bicara syariah, mau bicara tentang hakikah, lengkap beliau ini. Pokoknya beliau datang ke menemui beliau, insya Allah beliau wali. Ya. Tapi tak tahu saya kelasnya wali apa namanya, nanti beliau ya, sampaikan wali pendidik. Ya, alhamdulillah kita dianugerahkan seorang Kakanda Haji Logos Fatur Rahman ini ya sebagai pemikir ya, memberikan kontribusi, dan beliau tidak punya vested interest ya di dalam berbuat. Saya tahu beliau orang ikhlas ya, walaupun pernah menempuh jabatan-jabatan tertentu, tapi semua jabatan hanya digunakan untuk alat perjuangan. Alhamdulillah saya saksinya tentang hal itu. Nah, kemudian berdampingi saya kakanda saya yang saya juluki ini seorang penyabar dan penuh jiwa moderat, yaitu Lalu Bayu Windia, yang mesti pernah menjadi pejabat ya, tapi sampai saat ini kita buktikan seorang kepala dinas perhubungan tidak punya kendaraan. Nah, itu kalau ada kendaraan itu maaf, itu kendaraan istrinya yang dibawa dari Jakarta. Bayangkan, luar biasa pejabat Sasak. Ini contoh bagaimana seorang Sasak bersikap. Saya kira inilah bentuk daripada ya contoh-contoh yang sudah kita ditampilkan oleh pendahulu-pendahulu senior kita ini, yang tentu kita tidak akan mengkhianati mereka dalam perjuangannya. Insya Allah kita bicara budaya Nusantara berarti kita bicara Pancasila. Ketika bicara Pancasila maka kita yang sendinya adalah lokalitas bangsa kita secara nasional. Kalau kita bicara bangsa secara nasional, maka kita bicara tentang kedaulatan, kemandirian, dan kemartabatan bangsa ini. Untuk itu 15 menit pertama saya serahkan kepada Kakanda Haji Logos Fatur Rahman, bagaimana kita didorong kebangkitan kebudayaan kita dalam bernegara, ber-NKRI, dengan sendi-sendi nilai kearifan lokal yang kita punya. Ya, mestinya dunia belajar di bumi Sasak ini. Silakan Anda Logos Fatur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Amma ba'd. Dari Ketua Badan Pelaksana Majelis Adat Sasak yang sama-sama kita banggakan karena dia menjadi ketua, tidak punya kedudukan, kantor pun tidak ada, tapi dia masih bisa bekerja jadi ketua. Tadi kendaraan nggak ada, tapi kantor aja masih nggak punya, tapi masih bisa jadi ketua. Kalau saya sudah lama dengar. Saudara saya, adik saya yang saya cintai dari dulu sampai sekarang masih saya cintai. Kalau enggak sudah saya tendang. Lalu Prima Wiraputra, dane-dane para tokoh, lingsir anom, laki bini, sedherek yang hormati, wabil khusus akhinal kiram. Ini apa namanya, saya pakai akhinal kiram karena wajahnya uji gapar dan bukan sekedar kata, tetapi memang akhi, saudara saya yang mulia. Insya Allah dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya diminta bicara sesuatu yang kalau saya mengistilahkan ini judul gapeng. Jadi saya akan mulai dari judul gapeng. Kalau kita bicara budaya, sesuatu yang berbeda dengan sosial. Jadi kalau dua hal yang dua-duanya merupakan kapital di dalam mengelola negara bangsa ini. Kalau kita bicara tentang modal sosial, lebih mengarah kepada dinamika sosial. Jadi bagaimana sistem sosial, ya, bagaimana berkembangnya komunitas-komunitas secara mandiri, ini yang dikatakan dengan modal sosial. Jadi kalau Mas, ini adalah modal sosial bagi pengelolaan bangsa dan negara ini. Ada kerama, itu adalah modal sosial yang secara teoretik merupakan ekspresi dari budaya. Jadi budaya ini kalau kita kadang-kadang kita sulit membedakan budaya dan kebudayaan. Ya. Kalau budaya itu sifatnya esoteris, sifatnya esoteris, ya, dalam. Sesuatu yang butuh penghayatan, sesuatu yang butuh pemahaman, sesuatu yang butuh internalisasi yang kuat, baru diekspresikan. Nah, ekspresi inilah yang disebut dengan kebudayaan. Nah, jadi kalau kita bicara budaya, kita berbicara esoteris. Kalau kita bicara kebudayaan, kita bicara eksoteris. Nah, sehingga bagaimana cara berpikir, cara merasa,
dan cara bersikap itu adalah budaya. Tapi pakaian Danesami ini kebudayaan, ekspresi. Bagaimana cara kita berbahasa itu kebudayaan karena dia ekspresi. Sehingga kalau di dalam istilahnya, kalau kita pakai bahasa jelantik itu ada culture dan civilization. Dan kalau culture itu esoteris, civilization itu exoteris. Kalau kita pakai bahasanya Al-Athina Al-Kiram Bang Uji, ada adab dan tamadun, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian kita coba lihat sekarang, bagaimana, katakan saya mau lompat saja, budaya sebagai modal bernegara. Ya, jadi modal sosialnya kita tidak akan bicarakan karena ini nanti akan berkaitan dengan soal politik, ya sayap-sayap, kino-kino gitu, itu modal sosial. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita bicarakan ini adalah budaya kita. Bagaimana kita? Tidak usah kita bicara budaya Indonesia sebab budaya Indonesia itu tidak ada. Ya, tidak ada budaya Indonesia itu. Sebab bangsa itu tidak ada. Kalau kita bicara budaya pasti berkaitan dengan etnisitas, dengan sebuah bangsa. Ketika kita menciptakan sebuah bangsa baru, akan lahir budaya baru dan ini butuh proses panjang. Proses kristalisasi budaya Sasak ini ribuan tahun, sementara Indonesia ini belum 100 tahun. Mana bisa dia bikin budaya Indonesia? Nggak mungkin. Jadi akan sangat bagus Indonesia ini kalau mampu mengelola budaya-budaya etnik yang ada di Nusantara ini sebagai modalnya. Sehingga jangan dipaksakan menjadi budaya Indonesia. Yang ada adalah budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari sekian ribu bangsa yang ada di Indonesia. Jadi kita pahami bagaimana proses, kalau kita mau bicara soal proses kristalisasi budaya Sasak ini dari 3.500 tahun sebelum Masehi sampai kira-kira abad ke-7 baru dia mengkristal. Coba berapa ribu tahun. Dan ini membuktikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang eksis, yang merupakan warisan dunia. Jadi kita harus banggakan itu, bangsa Sasak ini adalah warisan dunia. Dan yang kedua, yang paling kita tidak sadari adalah bangsa Sasak ini adalah siblok, celupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan ada yang bisa mendiskreditkan, mencorek dalam daftar bangsa di dunia ini, nggak ada. Yang mengatakan dia akan mati, tidak ada yang bisa mengatakan itu. Karena di situ. Sehingga kalau dikelola budaya ini sebagai modal bernegara, maka kita harus memandang semua budaya besar atau kecil, sekecil apapun. Kalaulah kita menganggap diri kita besar, maka yang kecil dari kita pun kita duduk bersama, duduk sejajar dalam apresiasi yang sama. Itu cara kita kalau kita menggunakan budaya ini sebagai modal. Aduh, sorry ya, lupa kalau ada waktunya. Jadi kemudian kalau tadi saya katakan budaya itu adalah esoteris, ekspresinya itu adalah
ekspresinya eksoteris. Lalu yang esoteris itu yang mana? Yang pertama, yang bisa melahirkan sesuatu yang murni, yang dia akan menjadi benar dari zaman manapun dan di tempat manapun. Itu adalah keyakinan, iman. Sehingga apapun yang keluar dari iman, dari keyakinan kita, itu pasti benar dan baik dimanapun dan dalam zaman apapun. Inilah yang dikatakan sebagai inti atau sumber nilai. Jadi kalau kita bicara apapun di Indonesia ini, kita lihat sumber nilainya. Budaya mana sumber nilainya apa? Kalau kita bicara budaya Sasak, kita harus mengatakan dan membuktikan bahwa sumber nilai kita adalah iman tauhid. Secara historis bisa kita buktikan. Kalaulah ada sempalan-sempalan, itu adalah pernak-pernik produk sejarah. Kita lihat 3.500 tahun yang lalu itu sudah ada peradaban tinggi. Sudah mampu membuat sebuah arsitektur. Pada zaman itu orang masih tinggal di gua atau pada bangunan-bangunan vernakula. Tapi orang Sasak sudah mampu membangun arsitektur lumbung. Ini artinya peradaban sudah tinggi. Kalau peradaban sudah tinggi, artinya manusianya ada. Jadi ini kita bangsa tua dengan peradaban tinggi. Cuman karena salah kelola saja kita menjadi inferior seperti sekarang. Ini yang harus kita bangun lagi, bangkit lagi, bahwa kita ini bangsa besar, bangsa tua berperadaban tinggi. Kemudian dari sumber nilai tadi lahirlah nilai-nilai. Kalau saya mengistilahkan dengan pohon budaya. Jadi ada akar pancer, akar pancernya niki iman tauhid. Kemudian ada akar cabang melahirkan sistem nilai. Ya. Ada sistem nilai, ada yang dikatakan dengan sistem apa? Dengan nilai dasar. Kemudian ada dikatakan nilai instrumentatif atau nilai penyangga. Kemudian dari sana akan lahir nilai-nilai kualitatif yang terus bergerak. Kalau pohon itu, yang menyebabkan pohon itu hidup adalah akar yang seperti lebih kecil dari jarum. Dia yang menembus tanah, menembus batu, yang menghasilkan makanan yang akan dikirim ke daun. Itulah nilai-nilai kualitatif kita yang terus kita bangun. Semakin banyak serabutnya, semakin kuat kita. Semakin banyak nilai-nilai kualitatif yang kita hasilkan dari berbagai bidang akan melahirkan kemudian ekspresi yang semakin bernilai. Lalu lahirlah Batak sebagai sistem sosial. Kemudian lahirlah cabang, ranting, daun, bunga, buah. Ini adalah ekspresi yang setiap saat bisa gugur. Daun bisa gugur setiap saat. Sapu ini bisa gugur setiap saat. Kita bisa ganti dengan yang lain. Artinya itu hanya ekspresi. Mana ekspresi yang membuat kita bangga dan percaya diri, itu masih bisa bertahan. Tapi kalau sudah saya tidak bangga, tidak percaya diri dengan itu, berhenti saya pakai. Saya pakai topinya aja. Bukan itu. Artinya sesuatu yang sifatnya ekspresi itu bisa gugur kapan saja. Nah, lalu kalau kita belah lagi, ya, kita akan menemukan penampang nilai. Ya. Kita akan menemukan penampang nilainya. Saya kalau sudah berhenti tidak apa-apa sih, kalau sudah mau di stop nanti kita diskusi. Terus ini masih menarik, ini hakikat. Nah, ini penampang nilai. Ya, penampang nilai itu ada yang dikatakan apa namanya landasan nilai, kemudian ada sistem nilai, sistem sosial,
dan sistem teknis. Nah, sistem teknis inilah yang tadi saya katakan ekspresi. Nah, ekspresi ini yang terus dinamis, jadi kebudayaan itu dinamis, ekspresi dinamis. Presian sekarang masih pakai presian, langsung pakai penjatin. Kenapa enggak kita bikin? Ayo presian gaya virtual. Ya, lahirlah permainan presian. Ya. Game presian. Jadi orang game presian. Atau kita kemudian presian dengan apa? Dengan adu strategi, sehingga model main catur hidup gitu kan. Itu bisa. Saya akan lari ke sini dengan gaya ini, nanti akan dijawab oleh ini dengan gaya ini. Kita bisa beradu. Ini presian tapi dengan gaya yang berbeda. Ini kan bentuk-bentuk ya ekspresi yang kita bisa kembangkan. Nah, selanjutnya saya akan langsung saja apa istilahnya, Sasak mengindonesia kalau saya istilahkan. Ini kan karena kalau saya berasumsi atau berkacamata positif saja, ya, bukan karena apa-apa kita tergabung ke dalam Indonesia ini, tetapi karena keikhlasan kita untuk melebur dengan Indonesia. Itu satu potensi. Ya, ini memang Indonesia. Kemudian bagaimana kita mengindonesia sehingga kita tidak kalah di dalam kancah Indonesia ini? Yang pertama adalah memeluk iman Islam secara turun-temurun dengan bersikap moderat. Ini sekarang ini yang kacaukan pemikiran. Kalau keluar dari hati, dari iman yakin itu, maka nenek moyang kita luar biasa imannya, dan dia meneruskan iman itu kepada kita. Tiba-tiba kita dipecah belah oleh pemikiran. Pemikiran ini kemudian memperjuangkan pemikirannya, sehingga lahirlah kelompok-kelompok. Nah, cara moderasi ini, cara moderat di dalam berislam ini, kalau orang Sasak bilang agama urusan kita dengan Yang Maha Kuasa. Nenek kan berhubungan lamun soal agama, lamun soal adat ya enggak. Jadi lamun dengan dia sebayang, tekanan di rumah sebayang, enggak dia malu. Orang Sasak ini. Karena apa? Karena urusan itu adalah urusan dengan Tuhan. Sehingga pada dasarnya beragama itu bersifat individu dan internal. Sehingga kita tidak membicarakan agama orang lain, kita tidak akan membicarakan kelompok orang lain. Mana yang kita yakini, jalani saja. Karena konsep hidup orang Sasak pada dasarnya adalah semai. Secukupnya, semai kita ikut. Ya. Jadi dua konsep yang merupakan nilai kualitatif dari tindih tadi. Ya. Saya kira tidak akan saya bicara soal tindih, malik, merang karena sudah hafal sekali. Tapi bagaimana kemudian ini muncul sesuatu yang sangat kuat di dalam nilai kualitatif kita, yaitu pemulih semai. Selalu menghormati, memuliakan, sehingga siapapun yang datang ke bumi Sasak ini dapat. Karena kita pemulih, selalu menghargai, selalu memuliakan, apalagi manusia, sesama pengkosmos berupa batu, kayu, tanah, itu kita bicara dengan dia. Tapi anehnya manusia dengan saudaranya saja tidak bisa bicara. Padahal nenek moyang kita mengajarkan kita supaya kita bicara dengan tanah, dengan air. Lagu teparan, terus air, baca mantra, dia sirik dia. Padahal kita lagi berdialog.
Saya mau menanam pohon, lalu saya ngomong sama tanah itu, nyerimutlah mulut saya. Ya. Saya katakan pada tanah, inak bande, amak bande, kusuduk lulun paukmu selain tahun, suduk akah, suduk dan seterusnya. Insya Allah 25 tahun selamat pohon itu. Tergantung kita mau menitipkan berapa lama. Ya. Nah, ini dialog kita dengan sesama pengkosmos. Kita mau bangun rumah, kita bertabik sama makhluk yang sudah ada duluan di sana pada dimensi yang berbeda. Bangar, tabik beton, tebaran-baran ti bagus-bagus, kanggo bebalik ti lagu dende, ganggu anak bayi. Udah cukup kita bicara seperti itu. Dia akan tinggal parang kebaca menteri. Nah, oke. Kemudian inti tadi, sikap pemulih dan semai ini adalah sikap moderat di dalam kita berbangsa dan bernegara. Begitu juga kita moderat, tetapi ada satu hal. Begitu kita terganggu, ya, tadi yang disebutkan persoalan agama, tidak ada persoalan kita. Yang banyak persoalan ini persoalan interagama ini. Ya. Ya. Ini kan menjadi masalah yang kemudian pemerintah bicara deradikalisasi segala macam. Tidak ada hubungannya antara Islam sama Hindu. Tidak ada Islam sama Kristen. Tidak punya masalah. Yang ada justru orang Islam bikin masalah di kalangan temannya sendiri. Ini orang Sasak pasti tidak akan menerima itu, ya. Karena dia tidak ekstrim, ya. Jadi yang dinamakan tidak moderat itu ketika dia memilih. Yang namanya moderat itu mode, dia ngambil tengah, semai. Kalau ada yang ekstrim kiri pasti ditolak sama orang Sasak. Kalau ada ekstrim kanan pasti ditolak oleh orang Sasak. Dan satu hal dalam rangka ini, orang Sasak akan mengatakan, jangan, ya, jangan memunculkan arogansi atas nama mayoritas, dan jangan bikin tirani atas nama minoritas atau apapun. Saya kira itu. Yang jawab salam mudah-mudahan diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, dikabulkan hajat-hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Sebelumnya yang mohon maaf terlambat karena tiang kontak beliau 9.30 yang sudah ada di sini. Sebelumnya tiang misi di Bapelkes Mataram, dan tiang masih berpedoman pada kitab suci undangan pertama di Askom. Jadi tiang lari ke dikit tanpa tiang lihat ternyata undangan juga bisa dimasuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini tiang Pelungusami dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin sebelumnya saya sebelum menyampaikan ingin berikan satu stressing melalui syair. Boleh kita isi? Boleh. 15 menit. Jadi saya menyampaikan makin kesimpulannya saja ya, konklusinya aja saya sampaikan syairnya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dari ayat Al-Quran tentang bagaimana hidup dan kehidupan, terlepas dari kita berjeda tentang budaya, kita berjeda tentang agama, kita berjeda tentang politik, organisasi dan sebagainya. Tapi Allah sudah mengajarkan kita satu hal yang mungkin ya, saya mohon maaf, bagi sebagian orang, bahkan mungkin sebagian dai ya, masih belum dia menangkap satu isyarat dalam ayat Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa diartikan zat Ar-Rahman atau Allah itu bersemayam di atas surga, di atas arsy gitu. Atau kalau tafsir kita itu adalah bukan bersemayam, tetapi kalau diterjemah bersemayam tapi artinya menguasai arsy. Yang saya sampaikan bahwa Allah tidak menggunakan kosakata Allah, tapi menggunakan kata Ar-Rahman. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bukan Allah 'alal 'arsy istawa, tapi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Penyayang. Ar-Rahman, sifat Rahman, sifat Rahim, sifat kasih sayang melingkupi seluruh kehidupan. Kalau arsy, maka arsy adalah kita juga berada di arsy, karena seluruh gugus alam ini adalah arsy. Seluruh gugus tidak ada. Jadi mohon maaf, arsy adalah satu kosakata untuk mengumpulkan seluruh gugus alam tanpa batas, namanya arsy. Bukan di atas, di bawah, samping kanan, kiri, depan, belakang, tidak. Kita sekarang berada di arsy. Sehingga Allah tidak mengatakan, tapi Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang Maha Rahman, penuh kasih sayang, itu melingkupi seluruh kehidupan. Bermakna bahwa seluruh syariat dan kehidupan, seluruh tindak tanduk, perilaku budaya, peradaban, teknologi, transformasi ilmu pengetahuan harus didasari oleh Ar-Rahman. Sifat Rahman, sifat kasih sayang kepada semua orang. Terlepas apapun perbedaan, apapun perbedaan kasta politik, perbedaan jeda agama, keyakinan dan sebagainya, saya kira Allah tidak tersentuh oleh kata syirik sebenarnya. Kalau menurut saya, karena Allah tidak pernah merasakan dirinya disyiriki. Tidak pernah. Loh, kalau kita meyakini Allah merasa disyiriki, berarti Allah itu lemah. Sekarang, pernah nggak gubernur merasa bahwa ada gubernur lain selain Pak Zul? Tidak boleh. Boleh nggak kita berkeyakin ada presiden di Indonesia selain Jokowi? Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh nggak Jokowi mengatakan ada berkeyakin bahwa ada presiden selain Jokowi? Tidak boleh. Nah, Allah tidak pernah merasa bahwa dia disyiriki oleh makhluknya. Hanya Allah menegur kita, jangan coba-coba berpikir begitu. Sama seperti istri kita, jangan berpikir ada wanita lebih cantik dari istri kita. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa istri kita mandang kita adalah orang yang paling ganteng, paling gagah. Paling gagahnya buta, gagahnya paling gagah, paling ganteng. Tidak boleh kita berkeyakinan bahwa istri kita mandang kita lemah, memandang kita tidak boleh. Tidak boleh kita berkeyakinan begitu. Sehingga kita dalam berbangsa, berbudaya, beragama pun harus memiliki ideologi seperti itu. Kita harus memandang bahwa anugerah Allah terhadap sasak dengan pernak-pernik budayanya adalah yang terbaik untuk kita di sini. Allah. Tidak boleh kita berkata, oh budaya Arab lebih baik, budaya Eropa lebih baik, budaya Bunda-Bunda lebih baik. Tidak boleh. Tidak boleh kita berkata, kita harus meyakini bahwa ini yang terbaik. Karena inilah yang akan menjalin, menyulam seluruh rasa dan asa dalam kehidupan kita. Adalah mulai dari keyakinan. Saya bersandar pada firman Allah tadi, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Melingkupi bahkan budaya kehidupan di alam jin, di alam malaikat dan sebagainya. Dan budaya itu ada, di alam malaikat ada budaya. Budaya dialog ada. Kita buka di surat Al-Baqarah, ada dialog antara Allah dengan malaikat. Kemudian ada dialog di para nabi rasul, itu juga budaya dialog. Hari ini kan kita mencontohkan salah satu budaya sudah lama sebenarnya. Nabi Adam berdialog dengan malaikat, itu budaya sebenarnya, budaya dialog. Budaya dengan tokan ketuaan, sakode ketuaan, dan sebagainya. Tidak boleh ada budaya titah kemudian diiyakan tanpa pernah dianalisa gitu. Bukan sami'na wa ta'na, tapi sami'na, sebelum kata sami'na wa ta'na itu ada proses. Sami'na kami dengar. Sebelum ata'na bahasna, kita bahas dulu. Kita dialogkan dulu, baru ata'na. Jadi ada kalimat yang hilang di sami'na wa ta'na itu. Coba misalnya kalau kita lihat dalam Al-Quran misalnya dalam Al-Quran di akhir surat Al-Baqarah, misalnya Allah berfirman, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi.
la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Kapan sami'na wa ata'na? Ada pembahasannya lebih dulu di ayat tersebut. Jadi tidak langsung begitu sami'na dikasih langsung taat. Kita ada jeda, ada apa namanya, jeda untuk menganalisa, ada jeda untuk berpikir, ada jeda diberikan ruang untuk melihat A, B, C dan seterusnya. Ini jadi budaya hari ini, budaya nenek moyang kita yang ditinggalkan banyak. Di dalam syariat itu juga mengumpulkan apa yang hari ini kita sebut dengan sunnah di dalam Islam, itu juga banyak diakomodir dari budaya yang baik. Salam sebelum datang Nabi sudah ada assalamualaikum. Sudah ada. Sebelum Nabi sudah ada assalamualaikum. Sebelum Nabi. Sehingga kepada surat-surat Nabi juga menyampaikan kepada raja-raja dulu dengan kata salam. Dan tidak mungkin kami menyampaikan satu budaya yang tidak dikenal oleh orang lain sebelumnya. Jadi budaya salam, budaya sapa, budaya senyum itu sudah ada dari hidup dan itu diadopsi oleh Rasulullah. Yang kemudian dipoles menjadi syariat yang kita kemudian jalankan. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jadi kalau kita simpulkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa itu ada pada hadis sahih yang disebut di dalam kitab Mafahim Ajib Al-Tusahah Profesor Dr. Syed Muhammad Ali Maliki. Beliau menyebutnya ada satu hadis Nabi menyampaikan begini, innama bu'istu bil hanafiyyati samhati sahlah. Al-Hanafiyah yang lurus, as-samhah yang toleran, as-sahlah yang lentur, lunak sekali. Jadi mana lebih, kalau kita ditanya mana lebih afdal kita sholat menggunakan jubah atau seperti busana pelunggu, yang lebih afdal adalah yang paling khusyuk. Paling khusyuk. Jadi khusyuk tidak terkait dengan busana, bukan bentuknya. Khusyuk kan tidak terkait dengan busana, khusyuk terkait dengan batasan aurat, khusyuk terkait dengan hati. Mana lebih afdal pakai kopiah putih atau kopiah hitam? Tidak ada kaitannya. Karena semua punya ruang, semua punya kamar kan? Bahwa aksesoris itu kemudian oleh Islam diberikan ruang, iya. Tetapi bahwa Allah dalam Al-Quran setelah menyebut aksesoris, Allah kemudian menindihkan, ditindih, dibijaki lagi dengan kata khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi khusyuknya sesungguhnya. Jadi tidak bisa kita nilai orang ini lebih afdal. Jadi kalau misalnya ada deretan pakai jubah, pakai sarung, pakai celana lepis, celana jin, kemudian pakai busana adat, mana paling afdal jadi imam yang paling bisa mengantar kita menjadi khusyuk? Itulah yang paling ini. Yaitu misalnya bacaannya, pengetahuannya, kedewasaannya, kelingsirannya. Jadi maksudnya bahwa itu al-Hanafiyyah as-samhah. As-sahlah, ini sangat lentur sekali. Dan sekali lagi bahwa kan kita ada agama, ada Allah menurunkan syariat, menurunkan agama melalui Nabi, kemudian dibekali dengan pedoman kitab suci, kemudian manusia melahirkan budaya yang baik dilahirkan oleh manusia. Budaya baik itu tafsir dari kehidupan sehari-hari yang kemudian dibakukan menjadi satu budaya, kemudian diatraksikan dalam bentuk atraksi-atraksi kesenian misalnya. Itu semua adalah satu kekayaan dan khasiat yang harus kita pertahankan. Banyak sekali Rasulullah SAW itu justru melarang sahabat-sahabat yang sok keras mau melarang budaya. Contoh, misalnya dulu ada beberapa pemuda dari Ethiopia datang ke Madinah, ya. Kemudian mereka bawa tongkat, tariannya tarian Ethiopia. Beberapa sahabat itu, kenapa begini orang ini? Nabi yang jangan dilarang. Mereka itu sedang melakukan atraksi. Kemudian suatu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada penyanyi biduan sedang nyanyi di rumah Siti Aisyah dekat rumah Rasul. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Aisyah, kenapa kamu kasih biduan belagu-lagu dekat rumah Rasul? Kata Rasul, Abu Bakar, biarkan, hari ini kan hari bahagia. Hadirin rahimahullah, luar biasa semuanya. Jadi kesimpulannya bahwa banyak orang salah mempersepsikan fisikly pikiran, fisikly rohani, fisikly luar dari Rasulullah SAW. Kalau kita ditanya bagaimana Rasulullah SAW, pakai jubah, berbau, bukan pegang tongkat, jauh tasbih,
protokol dan foto sampah. Tidak demikian. Rasul itu seperti dia pelunggu sami nikilah Rasul. Kata orang kalau mohon maaf kalau kasih job, beda kita sama Nabi itu beda tipis, beda dikit. Kalau Nabi itu marahnya dikit, kalau kita dikit-dikit marah. Jadi kalau Nabi itu makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit Tidurnya sedikit. Hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW itu jangan dibayangkan sosok yang tidak bisa tersentuh. Justru dialah orang yang paling open head, paling open hand, paling open heart, paling open house. Rasulullah SAW buat siapa saja, mau muslim, non muslim, Yahudi minta dirawat di masjid, Yahudi orang kafir dirawat di masjid, Nabi persilakan rawat dia di masjid. Hadirin rahimakumullah. Betapa Islam yang dibawa oleh Rasul sampai mengislamkan seluruh benua. Hari ini kita yang kemudian menjelmakan Islam dalam bentuk yang menjadi menakutkan. Betul. Nah, oleh karena itu budaya ini sangat penting sekali untuk menopang syariat sesuai dengan slogan kita bahwa agama bersendikan syarak dan syarak Ampura Tuan Guru, ini 5 menit terakhir. Oke. Kita mau dengar 5 menit bicara lagi. soal bernegara dalam konteks pemahaman Islam itu seperti apa. Oke. Ini penting ini karena ini yang ditunggu-tunggu ini konstruksi. Betul. Banyak orang sekarang yang kita misalnya mendengar kata khilafah dan sebagainya. Kalau kita mau jujur, kita buka misalnya, kita buka kitab Sirah Ibnu Ishaq. Kita buka misalnya Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dan sebagainya. Kita menemukan corak pemerintahan itu berbeda-beda. Zaman Rasulullah, kemudian Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan dan seterusnya. Khilafah sampai Utsmaniyah berbeda-beda. Jadi tentu pernah ada perdebatan apakah Islam pada zaman Nabi itu adalah sebuah negara atau agama. Tetapi bahwa disimpulkan di banyak seminari bahwa Nabi adalah seorang Nabi dan juga seorang khalifah. Kemudian kalau kita melihat bahwa Nabi SAW menyampaikan dalam hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu bagaimana mengorganisir kehidupan kalian. Lah kehidupan berbangsa kan bagian dari kehidupan duniawi kita. Kita diberikan oleh agama, oleh syariat peluang. Silakan yang terbaik Indonesia itu seperti apa. Kan kita pernah sebelum Pancasila kan ada Piagam Jakarta. Tapi ada perdebatan antara kaum nasionalis, kaum agamis, kaum ulama dan sebagainya. Sehingga kemudian kita melihat 5 sila hari ini. Jadi saya kira bahwa apa yang diberikan ya di Indonesia hari ini adalah khilafah dalam bentuk demokrasi. Kan ada khilafah dalam bentuk keemiratan di Emirat Arab, khilafah dalam bentuk misalnya kesultanan yang di Brunei, di Oman, khilafah dalam bentuk kemamlakahan kerajaan yang ada di, karena sampai hari ini belum ada secara detail bentuk rumusan khilafah itu seperti apa. Yang kita sebut khilafah itu kan bukan khilafah. Misalnya Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah itu bukan khilafah, Al-Muluk. Semuanya itu raja semua. Kerajaan bukan khilafah. Tetapi kalau misalnya khilafah dalam apa namanya kalau kita secara etimologinya bahwa sungguhnya sistem kita ini khilafah. Karena khilafah kan berganti. Khalifahnya berganti. Kita kan khalifah, Nabi ada disebut khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, pengganti. Jadi setelah Pak Jokowi besok siapa misalnya? Saya tidak nyebut nama ya. Nah, siapa setelah Pak Jokowi? Itulah khilafah. Jadi boleh disebut khalifah, sangat boleh. Lah semua kerajaan-kerajaan raja-raja Mataram juga disebut khalifah. Sila kalau kita lihat gelar-gelar semua Hamengkubuwono, Khalifatuddin, semua khalifah. Jadi Bung Karno adalah khalifah. Setelah itu Soeharto, kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, semua hampir sekarang ini khalifah. Ini apa namanya surat adalah khalifah karena dari makna itu adalah pelanjut dari strata bernegara. Itu norma bernegara ya itu ya. Jadi saya kira mungkin kita tidak perlu memperpanjang lagi kursus atau seminari tentang apa ini khalifah Islamiyah dan sebagainya. Akhirnya kemudian nanti menantangkan riak hanya muncul ISIS kayak gitu akhirnya kan muncul gerakan-gerakan separatis, gerakan ekstremis. Padahal semuanya itu adalah khalifah. Kalau dalam hadis kan dijelaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Jadi bentuk berbangsa Indonesia demokrasi ini adalah khalifah. Tapi demokrasi kita yang
Gimana? Yang bermusyawarah. Nah, itu demokrasi yang bermusyawarah. Ya. Baik, ini luar biasa ya penjelasan ini. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ya, semakin jelas ya dan tuntas. Mulai kita bicara tentang hakikat kebudayaan sampai dengan nas-nas yang sudah yang sudah dipaparkan oleh Tuan Guru kita. Ternyata tidak ada yang salah ya terhadap bangsa kita ini. Kalau ada yang merasa salah, berarti ada persoalan katanya bank kita, ya. Bung Agus, karena beliau ini lebih